Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Kondisi ini membuat Indonesia punya peluang sekaligus pangsa pasar besar dalam sektor industri kebutuhan Muslim. Salah satu yang telah berkembang pesat, industri busana Muslim. Sektor ini menggeliat sejak awal tahun 90-an. Seiring dengan transformasi gaya konservatif menjadi lebih kontemporer. Juga tak lepas dari hadirnya ikon dan karya-karya desainer muda, salah satunya Restu Anggraini. Mengawali kiprah di tahun 2010, kini Restu memproduksi minimal 3.000 potong kain per bulan. Peminatnya datang pula dari Jepang dan Eropa. Menurut aku ini sangat menjanjikan banget karena pasarnya itu sekarang bukan hanya orang dewasa, bukan hanya orang yang tua-tua gitu kan yang pakai baju hijab, tapi sekarang anak muda kita juga nggak ragu dan itu akan terus semakin bertambahnya waktu, otomatis kebutuhan berpakaiannya juga semakin tinggi. Memasok kebutuhan akan produk-produk mode bernuansa Islami, perajin di berbagai daerah turut tumbuh pesat. Contohnya di sentra produksi bordir Tasikmalaya, Jawa Barat. Sejak lama kawasan ini memasok berbagai sandang Muslim, serta kebutuhan ibadah. Ke berbagai daerah juga mancanegara, rumah-rumah produksi menyerap lebih dari 50% total tenaga kerja lokal. Kondisi serupa terjadi di kota Bandung, Jawa Barat. Bandung hadirkan produk bernuansa yang lebih modern. Sejumlah produsen bahkan kewalahan memenuhi pesanan. Secara nasional, sekarang dari hampir 800.000 industri kecil menengah tanah air, 35% lebih merupakan industri busana Muslim. Sektor ini menjadi penyeimbang terbesar pertumbuhan ekonomi kreatif selain kuliner. Namun bukan berarti lajunya tanpa hambatan. Tantangannya diantaranya adalah soal bahan baku yang banyak masih impor. Terbatasnya teknologi untuk industri massal, sumber daya kreatif, di mana tak sedikit produsen masih sekedar hobi tanpa pengetahuan profesional yang memadai, juga kendala modal dan pemasaran. Menyokong sekaligus mencapai target menjadi kiblat fashion Muslim dunia di tahun 2020 dan pemerintah siapkan sejumlah program. Kalau dia mau memulai usahanya, kita kasih startup, itu kita bantu mesinnya. Kalau restrukturisasi itu potongan harga, seperti misalnya industrinya si A nih mau beli mesin 100 juta. Kalau mesinnya dalam negeri potongannya 45%. Kalau mesinnya import potongannya 25%. Sisanya dia harus bayar sendiri. Kalau yang startup 100% dibantu pemerintah. Itu. Ada lagi program berupa fasilitasi pameran. Strategi lainnya dengan menggelar pelatihan-pelatihan pada produsen agar produk mampu penuhi standar internasional. Juga tingkatkan kerjasama perdagangan dengan sejumlah negara. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Ya Zizi, memang kalau kita lihat sekarang produsen-produsen baju Muslim lokal ya, ini sangat penting ya untuk didukung oleh pemerintah supaya bisa go internasional. Setuju sekali, apalagi sekarang populasi Indonesia yang sudah banyak, 207 juta di antara seluruh populasi Indonesia ini adalah masyarakat Muslim, Tommy. Jadi bayangkan betapa besar sebetulnya potensinya apabila kita bisa betul-betul bisa memaksimalkan industri ini. Baik.